Al-Abbas ibnu Ubadah ibnu Nadlah. Saksi dua Bayat Akabah. Al-Abbas ibnu Ubadah ibnu Nadlah seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansyar, keturunan suku Hazraj. Ia bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali saat Bayat Akabah pertama bersama 11 orang Yatsrib lainnya. Ke-11 orang itu adalah Abu Umamah, As'ad ibnu Zararah, Ubadah ibnu Al-Syamir, Malik ibnu Al-Taihan, Muas dan Auf ibnu Al-Harits, Uwaim ibnu Saidah ibnu Syal'ajah, Zakwan ibnu Abdi Qais, Qutbah ibnu Amir ibnu Hadidah, Rafi ibnu Malik ibnu Al-Ajlan, Uqbah ibnu Amir ibnu Nabi, serta Zaid ibnu T.S. Salabah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang Islam, mereka langsung beriman dan membenarkan. Kemudian mereka berbayat kepada beliau dengan cara bayat kaum wanita karena saat itu belum diwajibkan berperang. Isi bayat mereka adalah, tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak, tidak berdusta, dan melakukan dosa, baik dengan tangan atau kaki mereka, dan tidak menentang perbuatan baik. Jika mereka mampu memenuhi janji itu, maka mereka akan mendapatkan surga. Jika mereka melanggar salah satunya, maka mereka akan mendapat siksa di dunia sebagai tebusan atas dosa mereka. Jika kesalahan mereka tak tertebus sampai hari kiamat, maka hal itu urusan Allah, apakah Dia akan menyiksanya atau mengampuninya. Sebelum pulang ke Yatsrib, mereka meminta agar Rasulullah mengirimkan seorang sahabat untuk mengajarkan Islam dan membacakan Al-Quran kepada penduduk Yatsrib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi permintaan mereka dan mengutus Mus'ab ibnu Umair untuk membacakan Al-Quran dan mengajarkan agama kepada mereka. Di Yatsrib, Mus'ab ibnu Umair tinggal di rumah As'ad ibnu Zararah sehingga rumah itu menjadi pusat penyiaran Islam pertama di Madinah. Tidak sedikit orang yang beriman melalui Mus'ab. Pada musim haji tahun berikutnya, Mus'ab ibnu Umair berangkat ke Makkah untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Akabah pada pertengahan hari Tasyrik. Lah datang ke Makkah ditemani beberapa orang Ansyar yang telah beriman. Saat itu jumlah mereka 70 orang ditambah 2 wanita, yaitu Ummu Umarah dan Ummu Manik. Ikut juga beberapa orang Yatsrib yang masih musyrik tetapi bisa dipercaya. Keikutsertaan mereka dimaksudkan agar kaum kafir Quraisy tidak mencurigai pertemuan tersebut. Pada hari yang telah ditentukan, kaum Ansyar datang ke Akabah. Malam telah larut dan mereka berada jauh dari pengawasan kaum Quraisy. Tak lama menunggu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ditemani pamannya, Al-Abbas ibnu Abdul Muthalib. Al-Abbas diberi kesempatan berbicara paling awal. Mereka mendengarkan pembicaraan Al-Abbas dengan saksama. Tuntas Al-Abbas bicara, mereka berkata, "Kami telah mendengar dan memahami penjelasanmu. Sekarang, bicaralah wahai Rasulullah, katakanlah apa yang engkau syaratkan dari kami untuk dirimu dan Tuhanmu." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dan membacakan Al-Quran, berdoa kepada Allah, dan menjelaskan Islam kepada mereka. Beliau bersabda, "Aku membayat kalian untuk melindungiku seperti kalian melindungi wanita dan anak-anak kalian." Mereka pun mengucapkan janji setia tersebut. Tuntas berbayat, mereka berpamitan pulang kepada Rasulullah. Sebelum mereka membubarkan diri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta mereka memilih 12 orang pimpinan bagi kaum masing-masing untuk menyampaikan apa yang telah mereka terima. Maka, terpilihlah 9 orang dari suku Hazraj dan 3 orang dari suku Aus. Ibnu Jarir mengutip sebuah riwayat dari Muhammad ibnu Lesak dari Hashim ibnu Umar ibnu Qatadah yang berkumpul untuk membayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Abbas ibnu Ubadah ibnu Nadlah al-Ansyari berkata, "Wahai kaum Hazraj, apakah kalian mengetahui bahwa kalian akan mengucapkan sumpah setia kepada laki-laki ini?" Mereka menjawab dengan penuh keyakinan, "Ya, kami tahu." Al-Abbas ibnu Ubadah mengingatkan dan menjelaskan kepada mereka tentang apa yang akan mereka lakukan. "Sesungguhnya kalian akan mengucapkan sumpah setia kepadanya untuk selalu melindunginya. Kalian akan mengucapkan bayat untuk berperang dengan siapa saja yang memeranginya. Jika kalian merasa bahwa kalian akan ditimpa musibah dan kehancuran, atau bahwa para pemimpin kalian akan terbunuh akibat bayat ini, batalkanlah bayat kalian sekarang juga. Demi Allah, jika kalian merasa seperti itu, sungguh itu merupakan kehinaan dunia dan akhirat. Namun, jika kalian merasa bahwa kalian mampu memenuhi sumpah setia kalian kepadanya walaupun harus kehilangan harta dan ditinggal mati oleh para pemimpin kalian, maka peganglah janji kalian dan bawalah dia bersama kalian. Demi Allah, sesungguhnya itu merupakan kebaikan dunia dan akhirat." Penduduk Yatsrib yang hendak berbayat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah mengetahui konsekuensi dari sumpah setia mereka. Keimanan dan keyakinan telah merasuk dan tumbuh semakin kuat dalam hati mereka.
Tekad mereka telah bulat untuk membela dan melindungi Muhammad. Mereka berkata, "Kami akan memenuhi sumpah setia kami walaupun harta kami musnah dan para pemimpin kami terbunuh." Kemudian mereka menghadap kepada Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apa hak kami jika kami memenuhi janji setia kami?" Rasul menjawab dengan tegas, "Surga. Ulurkanlah tanganmu." Dan Rasulullah pun mengulurkan tangannya, lalu mereka menyatakan sumpah setia kepadanya. Hashim ibnu Umar ibnu Qatadah berkata, "Demi Allah, Al-Abbas mengatakan seperti itu semata-mata untuk menegaskan janji kaum Ansyar dan meminta kesungguhan mereka untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Abdullah ibnu Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, ucapan Al-Abbas dimaksudkan agar mereka dapat menunggu sampai malam." Mereka sebenarnya mengharapkan kehadiran Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul agar kesepakatan dan janji setia itu lebih kuat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di balik itu. Tuntas membayat dan menyalami Rasulullah, termasuk juga para wanita, Rasulullah bersabda, "Pergilah kalian dan persiapkan kendaraan kalian." Kemudian Al-Abbas ibnu Ubadah ibnu Qatadah berkata, "Wahai Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, jika kau berkehendak, besok kami akan menyerang penduduk Mina dengan pedang-pedang kami." Rasulullah tersenyum senang melihat semangat juang para pengikut barunya itu, dan berkata menenangkan mereka, "Bersabarlah, kami tidak diutus dan diperintahkan untuk melakukan kekerasan seperti itu. Pergilah dan pulanglah ke tenda-tenda kalian." Al-Abbas ibnu Ubadah tidak ikut pulang ke Madinah, tetapi menetap di Makkah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau hijrah ke Madinah. Karena itulah ia dikenal sebagai sahabat Ansyar yang berhijrah, Muhajirin. Di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan Al-Abbas dengan Utsman ibnu Maz'un. Al-Abbas tidak ikut serta dalam Perang Badar. Barulah saat Perang Uhud ia bergabung dengan pasukan Muslim disertai semangat besar untuk mengganti pahala yang ia luputkan saat Perang Badar. Dalam perang itu ia gugur sebagai syahid. Semoga Allah merahmatinya.